Malam, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan saya Nindi Citra Pratiwi dengan NIM 20090360007 dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 2020. Kemudian teman saya. Perkenalkan, nama saya Kevin Gua Preja dengan NIM 1909036049 dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 19. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rian Jaya dengan NIM 20090360004, mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2020. Perkenalkan, saya Aib Mentaro dengan NIM 20090036011, Program Studi Teknik Industri Angkatan 2020. Oke, selamat malam. Perkenalkan, saya Winarni dengan NIM 20090360016 dari Teknik Industri Angkatan 2020. Jadi pada malam hari ini kita akan berdiskusi mengenai membandingkan e-commerce dengan menggunakan situs iPrice. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin ada yang bisa jelaskan dulu situs iPrice ini apa sih? Oh ya, oke. Di sini saya akan memperkenalkan apa sih itu iPrice. Nah, iPrice sendiri itu merupakan situs pembanding harga produk yang dijual di berbagai e-commerce. Nah, yang dapat kita ketahui itu seperti Lazada, Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, cukup dengan membuka halaman iPrice sendiri, kita bisa langsung mengakses semua produk dengan harga yang terbaik dari ratusan e-commerce. Nah, jadi iPrice ini bisa kita katakan seperti situs belanja online, seperti itu. Nah, di sini juga saya ingin memperkenalkan apa sih itu B2B, B2C, C2C. Nah, B2B itu business to business. Nah, itu maksudnya itu penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh salah satu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya. Mungkin saya ambil contoh itu seperti mungkin kita menjalankan suatu bisnis ya, yang merupakan bisnis pakaian. Nah, mungkin kita bisa melakukan penjualan tersebut ke pembisnis fashion. Nah, seperti itu. Nah, untuk B2C atau business to customer, itu tuh maksudnya bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Bisa kita ambil contoh itu seperti contohnya kita memiliki bisnis makanan ya, lalu kita jual ke konsumen, mungkin bisa kita ambil kayak kita punya bisnis nasi padang lah. Nah, itu pasti kita jualnya ke perorangan ya, seperti itu. Nah, untuk institusi atau customer to customer, itu merupakan rangkaian bisnis yang dilakukan oleh konsumen ke konsumen. Mungkin contoh yang bisa kita ambil itu, contohnya kita melakukan penjualan online di situs apa itu, atau di Shopee atau di mana. Kita menjual dagangan kita ke orang lain, dan bisa saja barang yang dia beli dari kita itu dia jual lagi ke customer lain, seperti itu. Nah, kita kan lagi ngomongin situs pembanding ya, pasti ada yang jadi top 10, top 3 kayak gitu, atau rank-ranknya nih. Nah, dari kalian ada nggak sih yang udah cari-cari di iPrice? Siapa sih yang jadi top 3 sama top 10-nya? Oh iya, jadi kalau dari mini research yang aku lakukan kemarin itu, ada 10 e-commerce yang cukup lama bertahan selama 2 tahun terakhir gitu. Cuma ada 3-4 e-commerce saja yang geser. Nah, jadi di top 10 sendiri itu ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak,
Lazada, Blibli, JD.ID, Orami, Bineka, Zalora, dan Sosiola. Jadi untuk di top 10 sendiri itu kategori bisnisnya itu didominasi dengan B2C dan C2C seperti yang udah dijelaskan sama Bang Ayub sebelumnya ya. Jadi untuk B2C sendiri ini mulai mengalami peleburan gitu menjadi C2C. Contohnya itu yang pertamanya B2C itu Lazada, Blibli, JD.ID. Itu sekarang mulai melebur jadi ke kategori C2C. Nah, untuk di top 3 sendiri, selama 2 tahun terakhir itu ada Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak yang emang cukup bertahan lama gitu. Sedangkan untuk di akhir kuartal 2021, Bukalapak ini udah tergeser gitu sama Lazada. Jadi untuk top 3 sekarang itu ada Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Nah, selanjutnya aku mau coba bahas nih dari segi bisnis role-nya gitu. Dari top 3 yang udah dijelaskan sama Mbak Win tadi, itu kan ada Tokopedia, Shopee, sama Bukalapak nih. Nah, dari ketiganya itu kan sama-sama e-commerce atau kayak perusahaan yang bergerak di platform toko online gitu ya. Bisnis role atau peran e-commerce dalam dunia bisnis tuh apa aja sih? Jadi yang pertama nih, ada tujuan utama bisnis itu kan cari lebih banyak pelanggan gitu. Jadi dengan adanya e-commerce itu berarti bisa memungkinkan suatu perusahaan atau pedagang untuk menjangkau lebih banyak basis pelanggan. Jadi perusahaan tersebut itu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Terus dengan e-commerce ini juga bisa memberikan efisiensi yang sangat tinggi dalam manajemen rantai pasokan. Terus yang ketiga, e-commerce itu juga bisa membuat perputaran uang itu lebih cepat dan efisien gitu. Contohnya kayak ShopeePay dan lain-lain sebagainya gitu kan ya. Terus ngomongin masalah top 3, top 10, tentunya pasti e-commerce ini kan punya strategi marketing gitu supaya dia tetap bertahan nih di posisinya. Mungkin dari kalian ada bisa jelasin nggak sih kira-kira strategi apa aja sih yang dilakuin gitu? Oke, di sini aku mau ngejelasin strategi apa aja sih yang mereka pakai bisa sampai untuk jadi top 3 iPrice itu. Jadi setelah aku melakukan mini riset juga dan mengidentifikasi serta melihat dari e-commerce ini strategi pemasarannya itu seperti apa. Jadi hampir sama mereka seperti itu. Yang pertama itu kayak memakai strategi pemasaran sesuai dengan tren yang ada ya, menggunakan hal-hal yang sedang viral dan tren. Dan ini juga merupakan sangat penting gitu untuk memudahkan masyarakat untuk mengingat platform mereka seperti itu. Nah, terus habis itu yang kedua itu strategi pemasaran mereka yaitu adalah banyak promosi gitu untuk di e-commerce mereka. Contohnya seperti gratis voucher gratis ongkir. Nah, voucher gratis ongkir ini kan juga merupakan salah satu alasan yang disukai para konsumen ya. Karena dengan gratis ongkir ini juga kan bisa menjadi daya tarik untuk para e-commerce gitu. Nah, terus yang ketiga itu saya juga melihat bahwa dari top 3 ini menggunakan brand ambassador gitu. Menggunakan brand ambassador seperti artis luar negeri. Nah, dengan menggunakan brand ambassador ini juga dapat menjadi strategi marketing yang menjanjikan karena kan brand ambassador itu dapat mempengaruhi banyak orang ya dalam memakai suatu produk dan membuat e-commerce itu menjadi semakin terlihat terpercaya gitu loh. Nah, terus yang keempat ini juga ada iklan promosi pada platform media sosial. Nah, ini juga merupakan salah satu strategi pemasaran yang sangat berdampak ya bagi top 3 dari iPrice itu sendiri, karena dengan menggunakan platform media sosial seperti Instagram dan lain sebagainya itu akan membuat dan menarik para konsumen gitu untuk bisa berbelanja di e-commerce mereka seperti itu. Dan yang terakhir itu para top 3 e-commerce itu tuh mereka kayak membuat suatu event gitu. Misalnya seperti big sale, flash sale, cashback, dan satunya ini
dan sering banget yaitu COD gitu untuk mempermudah belanja gitu ya teman-teman. Jadi itu aja sih yang bisa aku kasih tahu tentang strategi pemasaran atau strategi marketingnya mereka. Jadi bener banget ya kata Bang Rian, COD itu pasti kayak menarik banget gitu bagi kita ngomongin masalah COD. Nah, ngomongin masalah e-commerce nih, dari kalian kira-kira lebih prefer atau lebih suka beli di mana sih? Di Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak, atau malah Lazada nih? Mungkin dari teman-teman gimana? Oh, kalau aku sih Shopee ya. Shopee yang nomor 1 ya Bang. Kalau dari Mbak Win nih, kira-kira lebih prefer kemana nih Mbak? Shopee sih kalau mau cari yang gratis ongkir. Tapi kadang Sosiola juga boleh. Wah, bener banget sih. Nah, ngomongin tadi nih kita udah bahas tentang iPrice gitu kan ya. Dari apa itu situs iPrice nih apa, terus top 10, top 3-nya di iPrice nih apa aja, terus business role sama bahkan sampai ke strategi marketingnya nih. Diskusi kita malam hari itu seru banget ya ternyata. Nah, karena udah semuanya kita bahas gitu. Jadi mungkin bisa disimpulkan lagi tentang diskusi kita malam hari ini. Mungkin dari Bang Kevin. Oke, jadi kesimpulan kita pada pembahasan malam ini hari ini yaitu tentang iPrice yang merupakan sebuah situs pembanding harga produk antara para e-commerce yang ada seperti Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Kemudian juga diperkenalkan yaitu tentang B2B, yaitu business to business. Kemudian ada B2C, business to customer. Kemudian ada juga C2C, yaitu customer to customer. Nah, dalam iPrice ini juga memiliki rank ya untuk para e-commerce, yang mana tadi telah disebutkan di top 10-nya itu ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, JDID, Orami, Bineka, Zalora, dan Sosiola. Nah, kemudian ada juga top 3-nya di iPrice ini yaitu Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Nah, pada pembahasan kita pada malam hari ini, untuk mempertahankan top 3-nya itu biasanya para e-commerce itu memiliki strategi. Itu ada 5 strategi. Yang pertama ada memakai strategi pemasaran sesuai dengan tren yang ada. Kemudian yang kedua itu ada banyak promosi untuk pelanggan, contohnya seperti gratis ongkir. Kemudian ada yang ketiga itu menggunakan brand ambassador seperti artis luar negeri. Dan yang keempat ada iklan promosi pada platform media sosial. Kemudian yang strategi yang terakhir, yang kelima, yaitu ada event seperti big sale, cashback, COD, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian ya kesimpulan kita pada malam hari ini, mungkin bisa dilanjutkan. Oke, karena kita udah sampai kesimpulan nih ya. Jadi akhirnya kita berpisah di sini. Selamat malam dan terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Dah. Selamat malam. Malam, terima kasih semua.